Shalom. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah minggu. Hendaknya kita selalu memuji Tuhan kita yang Tritunggal. Memuji Yesus anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan. Juga memuji Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Kita bernyanyi. Shalom adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita buka Kidung Jemaat nomor 2, kita bernyanyi ayat 1 dan 2. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Kubukakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Haleluya. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Dengan
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini adalah hukum Taurat yang ke-9 beserta maksudnya. Marilah kita mengucapkan titah ke-9 secara bersama-sama. Jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita kembali bernyanyi. Kita buka Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan 2. Adik-adik, kakak undang bangkit untuk berdiri. Kita bernyanyi. dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel untuk kita minggu ini, yang terambil dari Kejadian 27 ayat yang ke-23 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anak Esau? Jawabnya, iya. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakmu, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu.
Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta anak sekolah minggu. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti baik dan luar biasa. Pada hari ini kakak akan menyampaikan warta sekolah minggu. Yang pertama, ibadah sekolah minggu tetap dilaksanakan secara virtual atau multimedia. Diharapkan kepada adik-adik supaya tetap setia dan semangat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Yang kedua, ibadah Rabu Gembira tetap dilaksanakan setiap hari Minggu, yaitu dilakukan secara virtual juga atau secara multimedia. Ibadah Rabu Gembira dilaksanakan di jam 16.30 dan diharapkan juga kepada adik-adik sekalian
supaya tetap semangat dan setia untuk mengikuti ibadah Rabu Gembira. Yang ketiga, yang berulang tahun pada minggu ini, yang pertama kepada adik kita Torang Tampu Bolon, dan yang kedua kepada adik kita Erik Silitonga. Kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Torang dan Erik. Berkat Tuhan melimpah kepada adik-adik kita semua. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan membimbing kehidupan Torang dan Erik. Demikian adik-adik warta sekolah minggu yang dapat kakak sampaikan pada minggu ini. Kakak percaya adik-adik tetap semangat dan tetap bersuka cita untuk mengikuti ibadah dan tetap berserah kepada Tuhan. Adik-adik, kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur ya Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala berkat serta kasih karunia yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat memuji dan membesarkan nama Tuhan melalui peribadahan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Biarlah kasih anugerah serta jamahan daripada Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami dimanapun kami masing-masing berada. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Tuhan buat program-program sekolah minggu kami Tuhan, baik ibadah sekolah minggu yang dapat kami laksanakan Tuhan di setiap hari minggu. Demikian juga Tuhan, ibadah Rabu Gembira yang dapat kami lakukan di setiap hari Rabu Tuhan melalui live streaming ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap Tuhan program-program ibadah sekolah minggu kami Tuhan dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga Bapa kami berdoa Tuhan buat adik kami Bapa Torang Tampu Bolon dan Erik Silitonga Bapa yang berulang tahun pada minggu ini Bapa. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami ini Tuhan, Engkau memberkati adik-adik kami ini ya Bapa, memberikan sukacita Tuhan, memberikan panjang umur ya Bapa, memberikan kesehatan Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan kehidupan mereka Tuhan sebagai indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa seluruh kehidupan kami Tuhan, aktivitas kami, masa depan kami Tuhan hanya ke dalam tangan perlindungan jamahan daripada Tuhan. Di atas segala doa dan permohonan kami ini ya Tuhan, kami manusia yang tak luput dari segala dosa dan kesalahan. Mari Bapa, sucikan, kuduskan kami Bapa, layakkan kami di hadapan-Mu, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan.
Kita bernyanyi, kita buka Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 dan 2, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, berkatilah kami pada saat ini Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun membimbing kami, sehingga kami semakin mengenal kehendak-Mu dan kami melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang menyapa pada hari ini merupakan satu bentuk pengakuan iman yang dinyatakan oleh pemazmur dalam kehidupannya oleh karena dia merasakan tuntunan bimbingan Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupannya. Nah, kita dalam setiap ibadah minggu kita selalu menyatakan iman kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Ini adalah pengakuan iman yang kita nyatakan dalam ibadah minggu. Di saat kita menyatakan iman tersebut, maka di saat itulah kita merasakan bahwa Tuhan yang kita sembah senantiasa hadir menemani kita. Dan adik-adik, kalau dikatakan pengakuan iman, bukan hanya sekedar di ucapan ataupun sekedar di bibir saja. Tetapi bagaimanakah di saat kita menyatakan iman kita, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus. Kita juga menunjukkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan belajar dari tokoh pemazmur yang menyapa kita dalam firman Tuhan pada hari ini.
Pemazmur pada masa itu adik-adik, dia menghadapi pergumulan yang begitu berat dalam kehidupannya sehari-hari. Karena pergumulan yang begitu berat membuat dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan semakin berkenan dalam memberikan kekuatan kepadanya. Nah, adik-adik, itu sebabnya dia mengatakan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, adik-adik, kalau dikatakan kubu pertahanan itu sama dengan benteng pertahanan. Kubu, benteng, bangunan yang didirikan tempat perlindungan dalam melawan musuh yang menyerang. Nah, pada masa dahulu, pada saat nenek moyang kita sedang diserang oleh para penjajah, maka mereka mendirikan kubu ataupun benteng sebagai tempat perlindungan mereka, sebagai tempat pertahanan mereka, meskipun musuh itu membawa senjata. Maka nenek moyang kita dahulu, karena mereka bersembunyi di dalam kubu ataupun di dalam benteng, maka musuh tidak dapat melihat keberadaan mereka. Kubu ataupun benteng pertahanan sebagai tempat perlindungan, sehingga musuh tidak dapat sesuka hati dalam melacak, dalam melihat mereka yang sedang bersembunyi. Nah, adik-adik, fungsi daripada kubu ataupun benteng sebagai tempat untuk berlindung. Meskipun musuh tersebut berada di depan, di kejauhan, tetapi oleh karena adanya kubu ataupun benteng, maka mereka yang berlindung itu akan terlindungi, sehingga mereka tidak dapat diserang sesuka hati oleh para musuh. Nah, begitulah adik-adik yang terjadi dalam kehidupan pemazmur. Ketika dia menghadapi satu pergumulan hidup, penderitaan hidup, tantangan hidup dalam kehidupannya, dia berkata bahwa Tuhan adalah kubu pertahanan baginya. Tuhan adalah benteng pertahanan, tempat perlindungan baginya. Dengan demikian, maka dia terlindungi dari segala ancaman dari para musuhnya. Dia terlindungi dari segala serangan yang berasal daripada si musuh. Nah, kalau kira-kira bagi kita, siapakah yang menjadi kubu pertahanan kita, benteng pertahanan dalam kehidupan kita? Tentunya kamu sebagai anak-anak Tuhan, yang menjadi kubu pertahanan dalam kehidupanmu adalah Tuhan Yesus. Dengan begitu, maka meskipun si iblis berusaha untuk menggoda kamu, untuk melakukan dosa, untuk melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, oleh karena kamu meyakini dan menyatakan imanmu bahwa Yesus adalah kubu pertahanan di dalam kehidupanmu, maka apapun usaha si iblis untuk menggoda, dia tidak akan mampu. Karena pertahananmu, pertahanan kita ada di dalam nama Yesus. Misalnya adik-adik, kalau si iblis berkata, gak usah gereja, ya udah tidur aja, capek, sekarang membosankan ibadah karena di rumah hanya menonton dengan YouTube. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kamu harus berkata dalam hatimu, tidak, Yesus adalah Tuhanku. Aku tidak mau menuruti godaan yang berasal dari si iblis yang menyuruh aku untuk tidak beribadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi kau iblis. Nah, dengan keyakinan, dengan iman, kamu mengusir godaan si iblis.
maka adik-adik akan dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya pada saat ini adik-adik dapat beribadah kepada Tuhan Yesus. Atau yang lainnya adik-adik, ketika mamanya menyuruh untuk mandi, datang si iblis berkata, gak usah mandi, udah main-main aja, nanti kan bisa kamunya mandi, gak harus sekarang. Nah, kemudian adik-adik berkata, dalam nama Tuhan Yesus, aku harus taat dan menghormati perintah orang tuaku, agar aku disebut sebagai anak-anak Tuhan yang baik hati. Nah, iblisnya akan kabur, kemudian adik-adik mandi, dan badannya harum, tidak bau, dan tidak gampang sakit. Atau misalnya adik-adik, pada saat menghadapi ujian, datang si iblis berkata, udahlah gak usah belajar, nanti kerjasama aja sama temannya, kamu kan bisa minta jawaban dari temanmu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang baik hati harus berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak mau digoda oleh iblis, aku mau belajar mempersiapkan diri dalam ujian yang akan aku hadapi. Nah, adik-adik, kemudian kamu belajar keras. Pada saat ujian kamu tidak mau kerjasama ataupun bertanya kepada siapapun. Apa yang kamu kerjakan ketika kamu menjawab soal-soal ujian itu adalah berdasarkan kemampuanmu sendiri. Nah, artinya adik-adik, selama kamu mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupanmu, kamu menyatakan bahwa Yesus adalah kubu pertahanan, benteng pertahanan dalam kehidupanmu, maka apapun godaan yang berasal dari iblis, apapun tantangan yang akan kamu hadapi atau yang sedang kamu hadapi, Tuhan Yesus akan memampukan kamu. Dia akan memberikan kekuatan bagimu, semangat yang baru, iman yang teguh, sehingga dalam segala sesuatu yang kamu kerjakan, kamu senantiasa mengandalkan Tuhan. Selain dari kamu juga berusaha dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar. Itulah yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang baik hati, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan semakin hari kami semakin merasakan penyertaan, bimbingan yang Engkau berikan. Ajarlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik hati, yang senantiasa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Engkau juga memberkati orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Hapuskanlah kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Kita memberi dengan sukacita. Kita buka Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2. Gembala baik bersuling dan merdu. Di ayat yang kedua, adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi. Dan memberi
kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.